Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amin. Tiada kata kalimat yang indah untuk kita ucapkan pada hari ini selain kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas dan beramal soleh, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salat dan salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa As-Sidiki Studio yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah kisah yang cukup masyhur pada bulan suci Ramadan ini, terutama di masyarakat kita, yaitu tentang puasanya dua wanita penggunjing. Kisah ini diambil dari hadis yang bisa dibilang hadis dhaif atau lemah, tetapi bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita untuk senantiasa berhati-hati dalam lisan kita. Dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang wanita yang tengah berpuasa. Kemudian diceritakan dari seseorang, kemudian dia mengadukan kepada Rasulullah dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, lihatlah di sana ada dua wanita yang tengah berpuasa. Dia hampir mati karena kehausan." Kemudian Rasulullah mengabaikannya dan tidak mengubrisnya. Lalu laki-laki tadi menyampaikan lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wanita tadi hampir mati karena kehausan." Kemudian Rasulullah memanggil wanita tadi dan meminta untuk dibawakan ember. Kemudian Rasulullah meminta salah satu wanita tersebut, kedua wanita tersebut untuk muntahlah. Kemudian wanita tadi memuntahkan darah bercampur dengan nanah sehingga mengisi setengah dari embernya. Kemudian wanita yang satu lagi pun juga disuruh muntah dan sama memuntahkan darah yang bercampur dengan nanah sehingga memenuhi isi ember tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, kedua wanita ini tengah berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, tetapi mereka malah berbuka dengan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Keduanya duduk-duduk membicarakan memakan bangkai daging manusia. Nah, dari kisah tersebut kita dapat ambil pelajaran bahwasanya gunjing ini atau membicarakan orang lain sama halnya dengan kita memakan daging manusia yang telah mati. Sebagaimana Allah juga telah menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian membicarakan orang lain, kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Dan sudah jelas Allah melarang kita untuk menggunjing atau membicarakan orang lain. Ayuhibbu ahadukum,
apakah di antara kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri yang telah mati? Tentu kalian merasa jijik. Nah, tentu kita merasa jijik ya. Jangankan kita makan bangkai gitu ya, tetapi makanan basi saja kita tentu tidak mau gitu. Terutama di bulan puasa ini. Dan ketika ditanya kalau kita ghibah ya, atau ghibah itu apakah membatalkan puasa atau tidak. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya 4 imam mazhab itu sepakat mengatakan bahwasanya ghibah itu ya tidak membatalkan puasa ya. Tetapi bisa jadi ghibah itu menghapus atau melenyapkan ya amalan-amalan kita di bulan puasa. Dan bisa jadi ghibah itu juga membuat ya pahala puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat ini disampaikan oleh Allah menerima taubat seorang hamba. Maka ketika ya barangkali ya kalau ghibah itu, ini adalah banyak di antara kaum muslimin itu tidak menyadari ya, mereka terjerumus dari dosa besar ini atau ghibah. Kemudian apa sih yang disebut dengan ghibah? Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dikatakan bahwasanya ghibah itu adalah kita membicarakan orang lain segala sesuatu tentangnya, kejelekannya yang tidak dia sukai, dan apa yang orang yang kita bicarakan itu tidak berada di antara pembicaraan kita. Dia nggak suka ya. Kalau kita bicarain tentang dia nggak akan suka. Nah, maka itu disebut dengan ghibah. Kemudian ghibah itu juga membicarakan aib atau kejelekan orang lain, bahkan itu baik terhadap agamanya, badannya, atau keluarganya, bahkan anaknya, atau bahkan cara jalannya, atau pakaiannya. Intinya segala sesuatu hal yang tidak disukai atau kejelekan tentang orang tersebut. Ya, baik gunjing itu maupun disampaikan secara lisan atau tulisan ya. Kalau kita sekarang di dunia yang sudah teknologinya sudah canggih ya, dan ada media sosial, kerap sekali ya itu sudah kayak menjamur aja ghibah itu ya. Kan bisa jadi status WA yang kita bikin, kalau itu menjurus kepada orang lain ya tentang keburukannya, ataupun di grup WA kita, bisa jadi ya ketika kita membicarakan orang lain yang dia tidak suka, kalau dia mendengarnya, maka itu sudah termasuk kepada ghibah. Bahkan juga dalam hadis tersebut disampaikan, bahkan isyarat ataupun gerakan tubuh kita, ekspresi kita, dan itu menjurus kepada orang yang kita tuju atau keburukannya, maka itu sudah disebut dengan ghibah. Maka kita hati-hati para pemirsa As-Siddiqi Studio. Barangkali kita dalam keseharian kita, dalam lingkungan kerja kita, dalam komunikasi kita dengan teman ya, yang namanya mungkin obrolan dengan sahabat, dengan teman, rekan kerja, itu kan asyik ya, asik untuk kita bicara. Kemudian datang godaan untuk membicarakan, barangkali diawali dengan kamu tahu nggak gitu ya, apa gitu, maka kita penasaran. Nah, dari situ kita stop kalau misalnya sudah membicarakan atau agak-agak mengarah kepada kejelekan orang. Nah, akan lebih baiknya di bulan puasa yang penuh berkah ini, yang Allah limpahkan semua pahala-pahala itu bahkan dilipat gandakan, kita ganti dengan kalimah-kalimah yang baik ya, zikir contohnya, atau yang mubah sekalipun boleh ya, tanya kabar, dalam bermuamalah. Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadis, tidaklah beriman seorang kepada Allah dan Rasulnya dan yaumil akhir apabila dia berkata yang baik-baik saja gitu ya. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang bermanfaat, yang ada faedahnya pada diri kita. Atau yang mubah sekalipun boleh ya, menanyakan kabar ya, kemudian diskusi atau apapun mungkin ya yang tentu membawa kepada kebaikan, itu boleh. Kalau enggak ya diem gitu ya, diem, kita
berusaha untuk hati-hati, karena lisan ini muaranya pada semua dosa-dosa. Mungkin ada, kalau di dalam Al-Quran tadi surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, jauhi yang pertama itu adalah prasangka. Bisa jadi prasangka atau pikiran kita yang nggak benar itu kemudian kita tuangkan dalam perkataan kita, sehingga bertambah-tambah dia menjadi informasi yang perlu dipublikasikan. Ya, barangkali ada, ya kita tahu mungkin ada kejelekan orang atau kekurangan orang. Bisa saja kita berikan kata-kata nasihat, maka kata-kata nasihat, pembelajaran itu adalah perkataan yang baik, tentu sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita menasihati saudara kita, ya tentu dengan cara yang terbaik, ya waktu yang terbaik, gitu ya. Dan kita tahu, faham dengan saudara kita. Dan para pemirsa As-Siddiqi Studio, ghibah ini adalah termasuk dosa besar. Ini adalah termasuk dosa besar yang perbuatan yang haram. Di bulan suci Ramadan ini, inti dari puasa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar kita menahan diri kita dari haus, lapar, dan dahaga, tetapi inti dari puasa yang kita lakukan adalah menahan diri kita dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang haram. Maka termasuk dalam menggunjing ini. Katakan tadi bahwasanya menggunjing itu sama halnya kita memakan bangkai, gitu ya. Tentu kita tidak mau ya, ketika kita sudah capek-capek ya, bukan capek ya, insya Allah kita memaksimalkan ya amalan-amalan yang kita lakukan ya, sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, bersedekah, dan segala macamnya. Itu membuat kita rugi. Jangan sampai kita rugi kalau kita melakukan amal-amalan yang sia-sia dan haram, termasuk di gunjing ini ya. Di gunjing ini termasuk pada perbuatan gunjing, amalan yang kita lakukan atau perbuatan yang kita lakukan di dunia nanti akan dituntut di yaumil akhir. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Atau dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, dikatakan bahwasanya akan ada nanti orang-orang yang bangkrut. Kemudian sahabat bertanya, siapa orang yang rugi itu ya Rasulullah? Apakah orang yang bangkrut dengan keuangannya, atau dia nggak berlaba gitu? Bukan. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu nanti adalah orang yang datang pada hari kiamat ya, pahalanya berlimpah gitu ya, pahala puasa, sholat, zikir, kemudian pahala baca Quran, bersedekah, dan yang lainnya, bakti sama orang tua, itu hilang karena ada yang menuntut ya. Termasuk di sana ada misalnya kita memukul orang, mencuri hak-hak orang yang belum kita penuhi gitu ya, maka kita akan dituntut nanti. Bisa-bisa amalan kita yang penuh itu kita bawa itu ya di dunia, habis. Kemudian kalau nggak cukup juga dengan amalan kita yang baik itu, bisa juga dosa orang itu ketimpa ke kita, maka kita menanggung dosa orang tersebut gitu. Nah, maka dari itu para sahabat semuanya, pemirsa As-Siddiqi Studio semuanya, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati menjaga lisan kita. Kemudian Allah tutup dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi ya. Makanya Allah itu Maha penerima taubat. Maka bertaubatlah kita dengan sebenar-benarnya taubat ya. Artinya menyesali, menghindari, dan tidak mengulanginya. Termasuk pada dosa, kalau misalnya dosa itu kepada manusia, maka kita minta keridhoannya. Minta keridhoannya ketika apabila kita membicarakan orang tersebut ya, atau mengambil haknya ya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan-lisan kita. Allah senantiasa menghadirkan hati-hati kita untuk terus berada di lingkungan yang meninggikan derajat kita ya. Ma'asyiral muslimin, akhirul kalam saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.